Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Bi dzikrihi tatma'innul qulub wal fuad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahadatan shadiratan min shamimil fuad. Narju bihan najata yaumal mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahadatan shadiratan min shamimil fuad. Narju bihan najata yaumal mi'ad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala yang mana atas curahan rahmat serta hidayatnya kita dapat berkumpul, bermuajahah, bermulazamah bersama-sama dalam aplikasi Google Meet. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada aplikasi ini. Apabila pembuat atau pemilik aplikasi ini belum Islam, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Jika sudah Islam, Allah berikan keberkahan dan kemudahan di setiap urusannya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliau, pengorbanan beliau mulai dari waktu, harta, bahkan nyawa beliau korbankan semata-mata untuk tersampainya risalah dakwah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempersilahkan, memberikan waktu kepada saya untuk sama-sama kita sharing dengan judul Hilang Arah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, teman-teman, kita sebelum memulai atau memasuki pada tahap selanjutnya, kita harus kembali mengingat ayat Allah atau firman-Nya Allah surat di dalam Al-Qur'an berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita hilang arah, kita harus kembali mengingat bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, jadi kalau kita kehilangan arah, tuh ingat bahwa Allah itu punya tujuan yang jelas banget gitu. Tujuannya apa? Ya untuk beribadah gitu. Nah, nanti kita akan bahas beberapa aspek yang menyebabkan kita itu hilang arah gitu. Kemudian setelah mengetahui tujuan yang Allah paparkan sejak awal, maka kita sebagai manusia sepatutnya untuk mengerjakan perintah tersebut. Perintah untuk apa? Perintah untuk beribadah kepada Allah. Nah, kenapa Allah itu di situ menggunakan kalimat abada ya'budu atau menyembah? Karena menyembah ini artinya luas. Kalau sholat yusolli artinya sholat doang. Atau kalau ada arti lain ya berdoa. Jadi sholat itu bisa dua arti. Bisa sholat ya sholat sebagaimana kita sholat ya kan. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Atau sholat dimaknai di sini adalah sebagai doa. Kalau abada ya'budu banyak. Bisa jadi kita makan itu beribadah. Bisa jadi kita minum itu sebagai ibadah. Bisa jadi kita nulis ibadah. Bahkan sekedar kayak duduk, kemudian ada orang lewat, terus kemudian dia nyapa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, itu jadi ibadah. Maka ibadah itu lagi-lagi maknanya luas. Maka bagaimana cara untuk menjadikan amalan yang aslinya itu nggak berpahala, kemudian berubah jadi berpahala? Kemudian semuanya tergantung pada niat. Nah, wudhu itu kan aslinya cuci muka. Tapi karena dia berniat wudhu, maka berpahala. Jadi dihitungnya sebagai ibadah yang sebuah amalan yang beribadah gitu. Jadi ada namanya ibadah mahdoh sama goiru mahdoh. Kalau goiru mahdoh itu makulatul makna. Kalau ibadah mahdoh, goiru makulatil makna. Atau nggak masuk akal gitu. Maksudnya nggak masuk akal di sini adalah nggak bakal disebut sebagai sebuah ngarah ke situ ibadahnya, ngarah kepada amalan itu kecuali dengan niat. Nah,
Kayak contohnya muka, cuci muka. Ini orang cuci muka doang, apa wudu. Tapi kalau dia di awal, oh saya berniat, oh ini orang ini berniat nih, niatnya wudu, oh berarti dia bukan cuci muka. Dia cuci muka bukan sekedar cuci muka, tapi cuci muka dalam dalam lingkup berwudu. Nah, ini orang gerak-gerak begini niat beneran sholat atau lagi senam. Nah, kalau orang yang non Islam mengiranya bahwa oh ini kayaknya lagi gerak-gerak nih, lagi apa namanya senam gitu. Tapi kita yang orang Islam, oh itu bukan senam, itu sebagai sholat. Itu tata cara sholat seperti itu. Nah lagi-lagi diusahakan apapun yang kita kerjakan, seremeh apapun, maka kita niatkan semata-mata untuk Allah, semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Yang laki-laki yang sudah menikah, mungkin mencari nafkah, diniatkan ya Allah saya mencari nafkah ini untuk keluarga saya. Semoga dengan saya mencari nafkah ini keluarga saya menjadi berkecukupan dan bisa beribadah dengan nyaman kepadamu ya Allah. Nah, dengan niat ini, maka cari nafkahnya tidak semata-mata mencari dunia, tapi mencari juga akhirat. Jadi dunia dapat, akhirat dapat. Nah, kemudian aspek-aspek yang menyebabkan manusia itu hilang arah. Apa aja nih kira-kira? Banyak. Di antaranya yang paling utama adalah disibukkan dalam perkara duniawi. Kita ini hidup kan nggak apa ya, nggak flat gitu, nggak lurus saja. Kadang-kadang belok ke kanan, kadang-kadang belok ke kiri, kadang ke atas, nyungsep juga. Nah, justru yang seperti ini, kalau tidak dihadapi dengan benar, tidak dihadapi dengan tata cara yang dituntunkan oleh Rasulullah dan melalui wasilah Rasulullah, tentunya dari Allah ya, dari Allah, kemudian melalui wasilah Rasulullah, dan Rasulullah turun pada sahabat, para tabiin, kemudian tabiin sampai kepada guru-guru kita, kemudian kita mempelajari daripada guru-guru kita tersebut. Nah, kalau dikerjakan dengan benar, dikerjakan dengan tuntunan sesuai dengan syariatnya Allah, maka nggak ada tuh namanya capek. Nah, maka sesekali kita wajar aja kalau ngerasa capek gitu. Nah, terus obatnya apa? Lelah. Lelah itu obatnya gimana? Perlu refreshing. Nah, kalau Rasulullah itu refreshingnya sholat. Ju'ilat qurrata ini fi sholah. Jadi apa ya? Hiburannya Rasulullah itu ya sholat. Gitu. Kalau kita belum bisa menjadikan sholat sebagai hiburan, ya udah ke yang lain. Misalkan contohnya ke majelis, hadir ke majelis ya kan, atau yang suka sholawatan hadir ke majelis sholawat, yang suka ceramah hadir ke majelis zikir dan ilmu, tausiahnya, boleh hadir ke habaib, ustadz, kiai dan sebagainya gitu. Atau kalau yang di rumahnya nggak ada ustadz atau jauh dari apa namanya majelis ilmu, silahkan dicari di Instagram banyak, di TikTok banyak ya kan. Nah contohnya seperti kita sekarang nih. Nah saya di sini bukan untuk mengajari ya, apa saling bertukar pikiran aja gitu. Jadi nanti ada sesi tanya jawab. Nah silahkan ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau belum, nanti paling saya tulis dulu pertanyaannya, kemudian jawabannya kalau sudah ketemu nanti saya sampaikan kepada admin seperti itu ya. Nah yang kedua, yang dibuat-buat. Contohnya gimana? Kayak terlalu banyak kita mengerjakan kemaksiatan. Nah, jadi Imam Syafi'i itu kalau ngafal Quran, ngafalin sesuatu, itu satunya ditutup. Misalkan nih, buku ya, ada sisi kanan dan sisi kiri. Nah, kalau sisi kanan yang nggak ditutup, Imam Syafi'i baca kiri, maka yang kanannya hafal. Gitu. Kalau kita nggak mau ditutup mau dibuka sama aja, nggak hafal-hafal ya, jeblok kita mah. Nah, Imam Syafi'i dengan hafal yang sebegitu bagus, beliau pernah merasakan apa namanya susah hafal, hafalannya hilang gitu. Gara-gara apa? Banyak riwayat. Kalau yang saya pahami, yang saya pelajari, itu gara-gara tidak sengaja melihat betisnya nenek-nenek gitu, lansia lah gitu.
betisnya nenek-nenek atau lansia tersingkap gitu. Dia lagi jalan, terus nggak sengaja ngeliat betisnya nenek-nenek. Lah, kan segitu nenek-nenek ya, kan nggak mungkin nafsu. Nah, tapi saking menjaganya beliau, melihat seperti itu aja, langsung hilang tuh hafalan. Akhirnya ngadep tuh kepada waki. Waki itu siapa? Ustadznya. Kalau kata Imam, ustadz atau gurunya Imam Syafi'i. Syakau tuh ila wakiin su'ahibzi. Beliau menjelaskan bahwa, nih, guru, wahai Ustadz Waki, saya lagi susah nih. Su'ahibzi, susah ngapalnya. Gimana nih? Terus beliau arsyad itu memberikan petunjuk, mengarahkan Imam Syafi'i supaya apa? Tarkil ma'asi. Apa? Menjauhi maksiat, meninggalkan maksiat. Nah, Imam Syafi'i kan maksiatnya nggak ada ya. Kalaupun ada kan nggak separah kita ya. Nah, kalau kita mah ngeliatin betis nenek-nenek kan nggak mungkin ya, nafsu. Imam Syafi'i saking menjaganya beliau, tuh apanya bisa hilang. Nah, kalau kita mah boro-boro, bukan lagi nenek-nenek yang dilihat ya kan. Masya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mata kita. Nah, terus gimana nih caranya? Caranya adalah mengakui dosa. Jadi kalau kita berdosa itu mengakui, ya Allah, nih saya ya Allah, saya mengakui bahwa saya sudah melakukan ini ya Allah. Dan ini adalah pekerjaan yang tidak engkau sukai ya Allah. Maka dengan keagunganmu, dengan kehinaanku, aku memohon kepadamu agar engkau ampuni aku. Sehingga aku menjadi hamba yang taat kepadamu ya Allah. Nah, jadi bertobat. Seperti itu ya. Kemudian cara yang lain. Nah, sekarang caranya nih. Cara untuk menghilangkan. Cara untuk menghilangkan atau kembali kepada arah yang benar. Yang pertama memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Yang kedua adalah hadir ke majlis-majlis ilmu. Yang ketiga apa namanya? Banyak membaca Al-Qur'an. Tiga hal ini kalau kita lakukan dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah kita tidak akan pernah merasakan yang namanya kehilangan arah. Jujur aja teman-teman, saya juga pernah kehilangan arah. Mungkin sekarang ini saya masih hilang arah ini gitu. Tapi saya pernah merasakan di mana, oh ternyata ini nih cara untuk kembalinya. Nah, tapi kita ini butuh yang namanya keistiqomahan. Gitu. Istiqomah itu berat. Bahkan ada kata-kata, ente mau ngerjain banyak, itu bisa aja. Kita sholat 1 kali 1000 rakaat bisa aja. Nggak usah 1000 deh. Kita sholat 1 hari 20 rakaat itu bisa aja. Tapi istiqomahnya itu yang susah. Gitu. Kita puasa 1 minggu full bisa aja. Tapi istiqomahnya yang susah. Nah, maka teman-teman yang sudah diberikan keistiqomah sama Allah terus dijaga. Dijaga apanya? Jaga kedekatannya kepada Allah. Kemudian jangan pernah merasa sombong. Jangan pernah merasa sombong ketika sudah ada di dalam fase yang taat. Karena setan itu luar biasa fitnahnya. Kalau dia nggak bisa mengarahkan manusia kepada kemaksiatan, maka dia akan menimbulkan rasa bangga. Sehingga orang lain dianggap sebagai rendahan dan dia merasa paling pintar. Nah, itu yang bahaya. Nah, kenapa bahaya? Karena yang berhak bersombong atau berhak menyombongkan diri hanya Allah gitu. Kita manusia ya Allah buat apa sombong? Kita tuh mau ngapain sombong? Apa yang mau disombongin? Nah, ganteng ya Allah, laki-laki ganteng nggak ada apa-apanya tuh dibandingkan orang-orang Korea, orang-orang orang-orang apa namanya Amerika ya. Tanya aja sama cewek-cewek no. Lee Min Ho ya kan, Ji Chang Wook, siapa lagi dah, Cha Eun Woo ya kan. Nah, antum dibandingkan Cha Eun Woo, aduh nggak ada apa-apanya kalau kegantengan. Soal kegantengan. Oh soal kaya, ya Allah antum nggak ada apa-apanya dibandingkan siapa pemilik Facebook itu, Mark Zuckerberg. Ya pokoknya beliau itu ya. Nggak ada apa-apanya duitnya antum. Mau kecerdasan, ya kecerdasan. Nggak ada apa-apanya dibandingkan siapa Jerome Pauline, terus siapa yang cewek itu
Xavier apa siapa sih? Ya pokoknya itulah. Nggak ada bandingannya gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pokoknya di atas langit masih ada langit gitu. Terus apa yang mau disombongin? Oh ganteng, oh keker, ya Allah. No dibandingkan pemain Smackdown ada apanya tuh? Digebok dikit udah meninggal. Maka kembali lagi di antara cara untuk tidak kehilangan arah adalah dengan bertawadu. Dengan bertawadu. Kita belajar itu bukan untuk menyombongkan diri. Kita belajar itu bukan untuk menyalahkan orang lain. Kita belajar itu bukan untuk apa namanya? Membanggakan diri, menyombongkan diri dan sebagainya. Kita belajar untuk mengetahui betapa buruknya kita. Kita belajar itu untuk mengetahui betapa bodohnya kita. Maka di antara ciri-ciri orang yang belajarnya itu berhasil, maka apa? Semakin dia pandai, semakin dia cerdas, semakin dalam pemahaman dia tentang ilmu, maka semakin dia ingin terus belajar. Kenapa? Bukannya apa namanya? Kenapa kalau pinter itu bukannya udah nggak usah belajar lagi, malah makin belajar? Karena dia mengetahui betapa ya Allah banyak banget ternyata yang masih belum saya pahami gitu. Kayak contohnya kita dulu waktu kecil, weh hafal juz amma, weh bisa ngapalin juz amma, bisa baca Quran, bisa baca juz amma. Begitu masuk Quran, masya Allah bacaan kita nggak ada apa-apanya. Nah, udah bisa baca Quran 30 juz lancar, masuk ke pondok. Ya Allah, bacanya masih jebleh ternyata. Jebleh itu apa ya? Kayak jelek gitu. Nah, jelek bacanya, nggak bagus sajidnya. Nah, terus udah bisa ikut MTQ, MHQ, hafalannya bagus. Ternyata ketika perlombaan itu dimulai, banyak sekali yang masih di atas kita. Nah, maka seperti itulah orang yang sukses belajarnya. Semakin dia belajar, semakin dia paham, maka semakin dia merasa bahwa dirinya penuh dengan kekurangan. Maka kembali lagi teman-teman, di saat kita merasa hilang arah, ingat kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai perhatian khusus kepada hamba yang dia cintai. Apa contohnya? Apa buktinya? Buktinya ketika atau kapanpun si hamba yang dia cintai ini, yang Allah cintai ini, terperosok dalam jurang kemaksiatan, terperosok dalam jurang kegelapan, maka Allah menyodorkan tangannya untuk menarik kembali kepada jalan yang lurus. Ingat kalimat itu ya. Jadi kalau kita lagi dalam dunia kegelapan, terus kok ngerasa kayak ya Allah kok engkau kemana ya Allah, kok diem aja ya Allah, ini aku kegelapan ya Allah, bantu. Jangan Allahnya yang disalahin, kitanya yang disalahin lah. Kan tadi apa kalimatnya? Allah memiliki perhatian khusus kepada hamba yang dia cintai. Gimana kita mau jadi hamba yang dicintai sedangkan kita penuh dengan kemaksiatan? Nah, ya kan? Kita mau dapat ridhonya guru, tapi kita itu membenci guru itu. Tapi kita itu banyak melakukan kesalahan sama guru. Gurunya nerangin, kagak diperhatikan. Gurunya nerangin, ngobrol sendiri. Gurunya nerangin, malah tidur. Nah, gimana mau dicintai sama gurunya? Sedangkan orang itu tidur, orang itu ngobrol, orang itu bercanda. Nah, kembali lagi, kalau kita mau dicintai sama Allah, maka kerjakan yang diperintah dikerjakan, yang buruk, yang dilarang jangan dikerjakan. Jangan kebalik. Tarkul ma'ruf, kemudian amaro bil bil munkar. Jadi meninggalkan kebaikan dan menyuruh pada kemungkaran. Salah, dibalik ya. Harusnya gimana? Menyuruh kepada kebaikan, menyerukan kepada kebaikan, dan juga meninggalkan atau melarang pada maksiatan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Silakan dilanjut, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator.
Masya Allah, syukran jazakumullah Ustaz atas materi yang disampaikan. Insya Allah dapat kita fahami dan menjadi ladang pahala jariah bagi Ustadz sendiri. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung diaktifkan mic-nya atau tulis saja pada kolom chat. Afwan sebelumnya Ustadz berkenan menjawab berapa pertanyaan? Kita batasi sampai jam 9. Mungkin 5 sampai 7 pertanyaan gitu ya. Baik Ustadz, silahkan yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau tulis saja pada kolom chat. Ini ada pertanyaan pertama, Ustadz yang membacanya atau saya bacakan Ustadz? Boleh dibacakan, tolong ya. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana izin bertanya, apakah dengan menghadiri kajian-kajian dan mengikuti majelis-majelis Islam itu termasuk mengejar akhirat Ustadz? Bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kita sedang turun dan diri sedang dalam keadaan futur? Syukran jazakumullah khair. Wa afwan Ustaz. Ya. Jadi menghadiri kajian, mengikuti majelis Islam itu termasuk mengejar akhirat. Kenapa? Karena majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat itu adalah majelis yang dibangga-banggakan sama Allah. Dibanggakan sama Allah di mana? Di dalam perkumpulan malaikat. Ya, seakan-akan Allah itu bilang, liatin tuh ada yang ngaji tuh di bawah tuh, mantap kan hamba aku kan, gitu. Apa? Ya tata apa namanya? Jadi orang yang mereka yang mengikuti kajian ilmu itu namanya disebut-sebut sama Allah. Di mana? Di dalam perkumpulan malaikat. Seakan-akan Allah itu apa tadi bilang? Kayak Allah itu nyebut-nyebut, ini loh hambaku yang suka hadir di majlisan. Ini loh hambaku yang suka ikut majlis ilmu, majlis zikir, sebagainya. Ya. Kemudian gimana cara agar kita meraih cintanya Allah di saat iman sedang turun? Nah, jadi kodenya Allah itu unik. Allah itu kalau kangen sama kita, Allah itu bukan ngasih nikmat. Kenapa? Karena kalau kita dikasih nikmat itu semakin jauh dari Allah. Kadang lupa syukur, lupa ya segala-gala lah. Makanya Allah justru ngasih sebuah masalah. Supaya apa? Supaya kita kembali. Kayak Allah itu bilang, malaikat tuh timpain semua tuh. Aku kangen sama dia. Dia tuh udah lama gak datang ke aku ya. Dia kan datang. Kamu datengin dia, kamu kasih masalah sama dia. Supaya apa? Supaya dia kembali sama aku. Minta sama aku. Aku mau denger rengekannya. Nah, Allah itu seakan-akan seperti itu. Jadi ketika kita banyak masalah, harusnya bersyukur. Oh, kayaknya Allah lagi kangen sama aku nih. Kayaknya aku udah terlalu jauh dari Allah ya. Ya udah deh, aku perbaiki diri aku selesaikan masalah aku dengan melalui Allah. Allah seneng banget. Gitu. Jadi kalau kita itu doa terus belum dikabulkan, lama terkabulnya, itu bukan nggak dikabulkan, tapi Allah itu lagi senang-senangnya tuh ngedenger kerengekan kita, ngedenger kemohonan kita gitu. Dan kadang dikabulkan itu tidak sebagaimana kita berdoa. Misalkan kayak, ya Allah pengen mobil Palisade ya Allah. Nah, ternyata Allah nggak ngabulin itu, diganti dengan hal yang lain gitu. Nah, ketika kita bukan nggak dikabulin, tidak sesuai dengan keinginan kita, bukan berarti nggak baik. Kadang apa yang menurut kita baik itu nggak baik buat kita. Kadang yang sebaliknya, yang menurut kita buruk malah justru kebaikan buat kita. Itu ya. Jadi cara untuk
kembali meraih cintanya Allah adalah dengan tabah dan bersabar gitu. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Caranya tadi seperti bagaimana antum tanya tadi yang di awal, hadir ke majlis-majlis Islam, majlis ilmu, majlis zikir dan sebagainya. Gitu ya. Udah paham belum? Atau mau disanggah lagi? Kalau udah dilanjut itu yang siapa? Desita. Baik, ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan. Nama saya Desita, saya izin bertanya. Kenapa ya orang pacaran susah untuk dinasehati? Dan kenapa orang yang mempunyai hubungan langgeng, apakah hubungan itu direstui? Ya, ya, ya. Orang yang berpacaran itu susah dinasihati. Kenapa? Kemudian kenapa hubungan mereka kok langgeng? Teman-teman, kita perlu mengingat ada istilah yang namanya istidroj. Istidroj itu apa? Istidroj itu gini perumpamannya. Kita kalau udah benci sama orang, udah nggak suka sama orang, kalau masih ringan ya, kayak ih gue benci sama dia, itu nggak mau deketin. Tapi kalau udah benci muak banget sama orang itu, gimana? Ketika dia, tolong bantuin aku dong, nih tuh bantu. Kamu mau kesini boleh nggak? Aku boleh kesini nggak? Boleh, sus. Jadi seakan-akan dibiarkan. Nah, kalau sudah dinasihatin kok susah, kemudian malah kayak aku nggak mau nikah, kecuali diawali dengan pacaran, aku nggak mau eh, nikahin orang yang agak aku kenal, gitu. Nah, istidrat itu apa? Kita dibiarkan sama Allah. Supaya apa? Nah, silahkan terus, ayo maksiat terus. Tadi akhirat lu tinggal gua azab gitu. Nah, jadi karena kan Allah membiarkan orang tersebut, orang yang pacaran itu, yang susah dinasihatin itu, untuk terombang-ambing dalam kemaksiatan, seakan-akan maksiat itu enak banget gitu. Nah, ntar di akhirat, ya Allah kenapa aku diazab? Tuh kemarin tuh di dunia kamu dinasihati teman kamu namanya itu supaya nggak pacaran, kamu nggak denger. Nah, kamu nggak denger, disuruh sholat makanya gini-gini ngegame baik. Nah, rasain sekarang di azab tinggal. Ya Allah, aku kan kemarin sholat ya Allah, sholatmu nggak diterima, sholatmu rusak gitu. Ya, jadi kalau dinasihatin susah, ya udah, diemin aja. Yang penting antum sebagai teman sudah menasihati walaupun tidak dengar. Adapun kalau dia nggak dengar, udah biarin urusan dia. Gitu. Nah, apakah hubungan itu direstui? Kalau memang ternyata direstui sama orang tuanya, udah kalian silakan pacaran. Orang tuanya yang salah. Gitu. Kemudian, apakah direstui sama Allah? Enggak. Ya, Allah udah jelas banget. Wala taqrabuz zina. Nah, pacaran itu kan mendekati zina. Tapi kalau ada mereka bilang, aku kan pacarannya syar'i kok. Cuma ini kok ngingetin tahajud, ngingetin apa namanya? Salat duha, murojaah bareng kok di ini di PC, saling ingatkan gitu. Masa gitu dosa enggak kan gitu ya. Sebagai tele-tele yang sebagainya. Didoakan saja semoga Allah kasih hidayah mereka supaya nggak pacaran lagi. Atau didoakan biar nikah aja lah gitu. Biar nikah biar nggak maksiat lagi gitu. Itu ya. Jelas nggak? Kalau jelas dilanjut. Monggo Mas moderator dilanjut. Baik Ustadz, ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya. Kalau kita hilang arah, cara berubahnya itu bagaimana ya Ustadz? Maksudnya bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya lagi. Syukron Ustadz. Untuk semua teman-teman ya yang lagi rasa hilang arah, yang lagi jauh dari Allah, yang rasa jauh dari Allah, merasa dipenuhi dengan kemaksiatan, saya menyarankan untuk membaca Ratibul Hadat. Atau kalau belum tahu yang namanya Ratibul Hadat, antum sering-sering baca Quran aja. Oh gimana kalau bacanya nggak lancar? Jangan khawatir. Al-mahiru bil Quran ma'as safarah kiramil baroroh. Walladzi
yaqra'ul Qur'an wa yatata'atu fihi falahu ajroni. Jadi orang yang baca Qurannya lancar, dia akan bersama malaikat pencatat amal yang mulia. Kalau orang yang bacanya terbata-bata, itu dapat 2 pahala, pahala membaca dan pahala bersabar. Jadi untuk teman-teman yang bacaan Qurannya belum lancar, nggak apa-apa, baca aja. Tuh, minimal juz amma. Kalau juz amma malah nggak lancar juga, baca Yasin. Itu ya. Nggak bisa juga baca ayat kursi. Nggak bisa juga baca Al-Fatihah. Kita harus sering berinteraksi sama Allah. Semoga dengan interaksi sama Allah, maksudnya baca Quran, Allah kasih hati kita dibuka supaya kembali lagi pada Allah dan mengerjakan hal-hal yang baik. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, dilanjut ke selanjutnya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Afwan izin bertanya, bagaimana cara mengembalikan hafalan yang telah hilang dikarenakan malas murojaah? Waalaikumsalam. Nggak ada cara lain untuk mengembalikan hafalan selain dimurojah ulang. Terus gimana kalau hafalannya kok ternyata udah hilang banget? Udah kagak kebaca tuh, udah kagak kebayang apa-apa. Caranya gimana? Nggak ada cara lain selain dihafalkan ulang. Gitu. Maka untuk siapapun yang hafal Quran, meskipun itu cuma juz 30, silahkan dimurojaah. Jangan nunggu hilang baru dimurojaah. Murojaah itu untuk menjaga, bukan untuk mengulangi hafalan baru. Gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah dihafalkan, silahkan dibawa dalam sholat. Oh, punya hafalan juz amma, baca pas sholat. Dibagi menjadi 4. Oh, misalkan ini yang pertama, rakaat pertama sampai kala saya lamun. Yang kedua sampai jaza awifako. Ketiga sampai apa tuh? Innalil muttaqina mafaza. Yang keempat sampai akhir. Seperti itu ya, dibaca dalam sholat. Karena guru saya juga nasihati seperti itu. Alhamdulillah. Ya, saya juga masih mengerjakan seperti itu. Walaupun bolong-bolong. Gitu ya. Jadi dihafalkan ulang, dimurojah ulang. Kalau malas gimana? Kalau malas antum buka YouTube, antum buka TikTok, buka apa namanya? Ya yang lain-lain, platform yang lain, buka, cari nasihat tentang menghafal Quran. Lihat orang-orang yang berketerbatasan tapi hafal Quran. Antum lihat mereka. Bagaimana bacaan mereka? Kalau antum gak tergerak hatinya untuk memurojaah, antum udah keras banget hatinya. Ya. Nah, kalau udah keras hatinya kembali lagi kepada Allah. Tobat, kerjakan hal-hal yang baik. Gitu ya. Oke. Dilanjut kalau nggak ada sanggahan. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masjid asal Brebes, izin bertanya Ustadz, adakah doa atau amalan agar cepat menghafal? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Amalan atau doa. Kalau doa, teman-teman bisa memperbanyak Allahumma ja'al hafazatal Quran. Allahumma ja'al atau Allahumma ja'alni hafazatal Quran. Kalau buat saya, buat sendiri, Allahumma ja'alni hafazatal Quran. Kalau buat berjamaah, Allahumma ja'alna hafazatal Quran. Atau Allahumma ij'alni hafazatal Quran. Itu. Kalau mau lebih panjang, Allahumma ja'alna hafazatal Qur'an waj'alna min salimil akhlaqi bil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa minan nari sitra wa hijaba. Seperti itu ya. Nah, ada juga yang lain, Allahumma azim raghbati fil Qur'anil azim. Tapi yang paling utama, Allahumma ja'alna hafazatal Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami penghafal Al-Qur'an.
Kalau amalannya, yang pertama adalah meninggalkan maksiat. Yang kedua, sering-sering baca Al-Fatihah. Fatihah 19 kali, dilanjut sama sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Itu ya. Kalau udah jelas, boleh dilanjut ke pertanyaan yang lain. Nah, Ustadz, ini dari yang bertanya, Afwan, apakah doanya bisa di-sharing nanti di grup? Sangat bermanfaat ini. Oh iya ya. Ya nanti saya tulisin, saya kirim ke admin. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Minta motivasi dan tips kenapa saya tak sehebat keluarga lainnya. Padahal kami dididik dengan guru yang sama. Hmm. Ya, yeah, jadi antum lagi insecure ya? Masya Allah. Teman-teman, jadi nggak usah insecure ya. Kalau ternyata kita dididik sama orang yang sama, sama guru yang sama, kok nyata hasilnya beda. Di dunia ini kita ada yang namanya waktu. Ada orang yang dikasih dari awal, ada yang dikasihnya akhir. Nah, barangkali antum itu dikasihnya di akhir atau nanti. Ya, karena apa? Lagi-lagi kita harus berhusnuzon sama Allah. Allah itu lagi seneng-senengnya sama antum. Allah pengen ngelihat perjuangan antum. Jadi ketika kita lagi ngerasa insecure sama orang, kita lihat orang yang di bawah kita. Masih ada nggak? Oh, masih ada yang maaf lebih bodoh dari kita. Maaf yang lebih malas dari kita. Jadikan itu sebagai motivasi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih telah memberikan kepahaman kepada saya akan ilmu-ilmu ya Allah. Semoga dengan kepahaman ini Engkau berikan keberkahan kepadaku, keberkahan kepada guruku, sehingga aku bisa mengerjakan, bisa mengamalkan apa yang sudah diberikan, sudah diajari oleh guruku ya Allah. Nah, kembali lagi, sedikit ilmu namun diamalkan itu lebih cukup daripada banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Sedikit ilmu dengan adab itu cukup. Tapi banyak ilmu tanpa adab bisa jadi maksiat, bisa jadi titik atau pintu kemaksiatan. Maaf, dalam dunia parlemen, apa namanya, dalam dunia pemerintahan, nggak mungkin kan diisi sama orang-orang yang bodoh. Tapi mereka itu pintar-pintar, tapi justru kepintaran itu mau membawa pada madorot. Kenapa? Karena kurangnya adab. Akhirnya muncul apa, kasus korupsi, kasus penilapan, penggelapan dana. Nah, maka kalau ternyata dikasihnya sedikit, ya udah sedikit itu diamalkan ya. Sedikit diamalkan itu lebih bagus. Gitu ya. Jangan insecure. Kurangi insecure, perbanyak syukur. Ya udah, dilanjut. Pertanyaan terakhir. Oh, nggak ada. Udah habis. Dan izin bertanya, Ikhwan. Nah, silahkan. Ustadz, ini ada yang mau bertanya secara langsung. Oh iya, boleh. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi begini Ustaz, sedikit cerita bahwa dulu untuk merasakan ketenangan itu kan cukup sholat. Tapi sekarang saya merasa bahwa bahkan sholat pun tidak mampu menenangkan isi hati saya, dan pertanyaan saya, bagaimana cara mendapatkan ketenangan itu dalam sholat, karena pikiran dan rasa gelisah itu kemana-mana walaupun lagi berhadapan dengan Tuhan. Baik, terima kasih. Saya bilang, antum nggak sendirian. Saya juga merasakan sesekali, bahkan sering. Jadi mungkin yang antum rasakan itu lagi sholat kok hambar, lagi sholat kok kepikiran yang lain-lain. Nah, gimana caranya? Kalau saya pribadi, saya pergi ke makam.
Saya ingat orang-orang yang sudah meninggal ini. Di depan kita ini ulama. Misalkan, saya seringnya ke ulama atau ke orang tua saya, karena ibu saya kebetulan udah pupus, udah meninggal. Saya datang ke makam ibu, makam ulama, saya duduk, saya bukan menyembah makam, bukan menyembah kuburan, bukan. Saya datang ke situ untuk mengingat kematian. Orang-orang ini yang tertidur sekarang, yang wafat sekarang, itu dulunya hidup. Mereka melakukan hal-hal baik, ya kan? Melakukan hal-hal baik, sehingga sekarang mereka didoakan oleh orang yang banyak. Kita sekarang, kalau kita tidak mengerjakan kebaikan, lantas kita bagaimana ketika sudah meninggal nanti? Apakah ada yang mendoakan kita? Gitu. Nah, kadang dari perasaan itu saya kembali lagi merasakan gairah, rasakan, oh, diri saya hidup. Nah, kalau saya seperti itu yang pertama. Yang kedua, saya datang ke ustadz, ke kiai, atau ke habaib, atau siapapun orang berilmu. Oh, antum kan punya teman ya. Kalau yang perempuan sesama perempuan, teman perempuan. Kalau yang laki-laki sama laki-laki, kan pasti ada teman tuh yang kayaknya ini orang ini kalau minta nasihat tuh masuk terus gitu. Nah, antum datang ke dia, tolong nasihati saya. Saya ini lagi gini gitu. Gimana caranya ya? Antum dengarkan dia cerita gini. Kadang dari situ muncul inspirasi. Kembali lagi kita kepada gairah hidup. Atau yang terakhir, saya perbanyak baca Al-Quran, kemudian baca artinya. Kadang-kadang tuh ketika muncul ayat tentang nikmat, saya senang. Kalau muncul tentang sebuah siksaan, saya langsung mikir, ini saya dosanya seperti ini ya. Gimana kalau besok ternyata disiksa seperti ini? Jangankan kita disiksa sama di neraka, kena api dunia aja, masya Allah melepuh. Jangankan kena api, kena knalpot aja melepuh. Gimana nanti di akhirat ya? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairuha liyadzuqul azab. Setiap kali matang itu kulitnya, dicelupkan, karena dicelupkan ke dalam api neraka, ditarik lagi, kan udah gosong tuh, muncul lagi tuh, kembali lagi kulitnya, dicelupin lagi, terus muncul lagi, celupin lagi, sampai kapan? Sampai 1000, sampai dia selesai itu maksudnya. Teman-teman, saya ingatkan untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semua bahwa satu hari di akhirat itu adalah 1000 hari di dunia. Kalau kita mengerjakan kebaikan di satu hari dunia, alhamdulillah, insya Allah nanti di akhirat kita akan merasakan kenikmatan sebanyak satu hari di akhirat, 1000 hari atau 1000 hari di dunia. Ya, kalau kita di dunia ini dilelahkan dengan hal-hal baik, maka di akhirat kita tinggal santai-santai. Nah, kembali lagi, kita ini mau di dunia mau capek kayak gimana? Mau capek maksiat atau mau capek kebaikan? Kalau saya sih pilihnya kebaikan. Gimana dengan teman-teman? Ayo kita sama-sama kembali kepada Allah. Itu ya. Jadi kalau cara saya tadi 3. Yang pertama, apa tadi? Datang ke makam. Saya meditasi. Yang kedua, minta nasihatnya kepada teman-teman atau kepada guru. Yang ketiga, apa tadi ya? Lupa saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang ingat tadi? Jadi yang ketiga itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang ingat ya? Lupa saya. Ketiga, nantilah kalau ingat. Pokoknya saya tadi ada cara 3. Yang pertama saya ingat tadi ziarah kubur. Yang kedua, hadir ke apa namanya? Menemui guru. Yang ketiga, baca Al-Quran dan maknanya, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih. Yang ketiga, membaca Al-Quran dan maknanya. Seperti itu ya. Nah, itu kira-kira Mas abang siapa tadi? Dil. Reza. Oh iya, Reza. Bang Reza. Itu kalau Makasih, Ikhwan. Syukran. Ayo. Doakan saya kalau nanti antum sholat ya. Semoga kembali ke Allah, kembalikan lagi kehusuan sholat untuk saya. Amin. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke. Oh, ini masih ada ya. Silakan dibaca moderator. Kalau nggak. Baik Ustadz,
Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan doa yang amalan agar cepat menghafal, Ustadz. Ya nanti saya kirim ke ini ya, ke adminnya. Oh iya. Ini pertanyaannya selain disaring, tolong jelaskan kapan waktunya untuk membaca dan mengamalkannya, Ustadz. Oh, waktunya. Waktunya teman-teman bisa sebelum tidur. Maksudnya udah ngantuk banget tuh antum baca sanukriu kafalatan saila masya Allah, sanukriu kafalatan saila masya Allah gitu. Atau sebelum membaca Al-Quran atau sebelum menghafal, sebelum dan susah boleh bagus juga. Gitu ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Ustadz. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya kembali, Ustadz. Bolehkah kita membenci diri kita sendiri yang terlalu sering bermaksiat, lalu ketika sadar tiba-tiba ingat dan ingin kembali lagi kepada Allah? Rasanya seperti hamba yang munafik. Ya. Teman-teman kalau merasa banyak kerjain maksiat, jangan dibenci dirinya. Justru awal mula cara untuk kita bisa berubah, kita bisa move on kepada hal yang lebih baik adalah memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri itu diantara caranya adalah menerima. Oh, ya sudah deh, nggak apa-apa. Kemarin saya sebenarnya maksiat, nggak apa-apa, rusak sekarang. Ayo kita perbaiki. Ya, ayo kita perbaiki sekarang gitu. Jadi menerima keadaan yang sekarang. Oh, sekarang miskin, nggak apa-apa. Cuma kaya, nggak apa-apa. Jadi diterima dulu, ya, diterima, di apa namanya, disyukuri yang ada dulu. Nah nanti perlahan maju ke depan, memperbaiki diri. Jadi bukan dibenci. Kalau dibenci selamanya kita akan terbelenggu. Setiap kali ngeliat orang yang bagus, ih ternyata saya begini, aduh ya. Terus kemudian ngelihat orang yang apa namanya, yang lain yang punya kenikmatan yang lebih banyak dari kita, ya Allah, Allah mana sih, Allah nggak adil sama aku, ya Allah kenapa cuma dikasih begini, ya Allah ya. Nah bukan begitu, jadi diterima dulu gitu ya, diterima, dimaafkan diri sendirinya. Oke. Itu kalau sudah jelas, oke, saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, syukur jazakumullah khair, Ustadz sudah mau menjawab semua pertanyaan dari member, dan insya Allah apa yang Ustadz sampaikan dapat kita semua pahami. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah dalam perkataan, dan saya menyerahkan kepada Ustadz untuk menutup kajian pada malam hari ini dan memimpin doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الهاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اجعلنا حفظة القرآن واجعلنا من سالم الأخلاق بالقرآن اللهم حسن أعمالنا بذكر القرآن ونور حياتنا بنور القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.
Ya Allah ya Rabbana, sayangilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami kecil ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sehatkanlah mereka ya Allah, sehatkanlah lahir dan batinnya ya Allah, mudahkanlah segala urusan ya Allah, berikanlah kelapangan hati mereka sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sebagaimana biasanya ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah siapapun yang sakit ya Allah, agar mereka dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya ya Allah. Ya Allah, terimalah pertobatan kami ya Allah. Terimalah pertobatan kami ya Allah. Sehingga kami bisa merasakan kembali kekhusyuan dalam solat-solat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bukalah hati kami ya Allah. Bukalah hati kami ya Allah. Bukalah hati kami ya Allah, sehingga kami dapat dengan mudah menerima ilmu-ilmu yang telah masuk pada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa shalli wa sallim wa barik walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, dari saya sebelum ditutup moderator, berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berbagi. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan yang lain. Apabila ada benarnya, datangnya dari Allah. Apabila ada salahnya, datangnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.